Sebuah fenomena aneh muncul di dunia internasional. Seorang guru spiritual menghadapi serangkaian tuduhan serius, mulai dari dugaan penculikan hingga dugaan tindakan tidak pantas. Sementara aparat hukum India berupaya mengejarnya. Interpol bahkan mengeluarkan pemberitahuan khusus untuk melacak keberadaannya. Biasanya, orang yang menghadapi tuduhan sebesar ini akan menghilang atau menyerahkan diri. Namun kisah ini justru bergerak ke arah yang jauh lebih tidak biasa. Tokoh ini membeli sebuah pulau, mendeklarasikan negara baru, mencetak paspor dan mata uangnya sendiri, dan bahkan mencoba mendapatkan pengakuan diplomatik dari PBB. Ia juga membuat berbagai klaim fantastis, mulai dari menunda matahari terbit hingga menyembuhkan orang melalui energi jarak jauh. Nama pria itu adalah Swami Nityananda. Untuk memahami bagaimana semua ini bisa terjadi, kita harus kembali ke awal. Nityananda lahir dengan nama Arunachalam Rajasekaran pada 1 Januari 1978 di Tamil Nadu, India. Sejak kecil, narasi spiritual tentang dirinya sudah dibangun. Ia mengaku mengalami pengalaman pencerahan pada usia 12 tahun. Cerita ini kemudian digunakan sebagai pondasi citra dirinya kelak. Pada awal tahun 2000-an, ia mengadopsi nama Nityananda. Tahun 2003, ia mendirikan Nityananda Dhyana Petam, sebuah pusat spiritual di dekat Bangalore. Ini menjadi markas besar kekuasaannya. Kenapa ia begitu cepat naik daun? Jawabannya adalah internet. Berbeda dari guru tradisional India yang kaku dan konservatif, Nityananda tampil sebagai guru modern, muda, karismatik, pintar berbicara, dan fasih berbahasa Inggris. Ia memanfaatkan YouTube lebih cepat daripada guru-guru lain pada zamannya. Lewat konten spiritual, motivasi, hingga klaim kemampuan batin, ia menarik ribuan pengikut dari India hingga Amerika. Donasi mengalir deras, memberikan fondasi finansial bagi organisasi yang akhirnya tumbuh menjadi kerajaan spiritual bernilai jutaan dolar. Namun di balik kesuksesan ini, pola kendali dan pengultusan pribadi mulai terbentuk. Sebelum skandal besar muncul, organisasi Nityananda sudah menunjukkan ciri-ciri kultus. Apa sebenarnya tujuannya? Secara internal, ia menyampaikan misi mulia, membangun kembali spiritualitas Hindu yang murni, menciptakan komunitas suci, dan mengembalikan nilai-nilai kuno. Namun secara eksternal, para peneliti kultus melihat pola yang jelas. Pengumpulan donasi dalam jumlah besar, pengontrolan informasi, pembentukan identitas eksklusif, dan pengultusan figur pemimpin sebagai avatar hidup. Dalam program-program ashram, para pengikut menjalani rutinitas ketat, meditasi panjang, ajaran intensif, ritual, dan aktivitas fisik terjadwal. Anak-anak di Gurukula Ashram dipersiapkan untuk menjadi sanyasi, pengikut yang hidup tanpa keluarga dan mengabdi penuh kepada guru. Selama 2010 sampai 2018, Nityananda memperkuat posisinya dengan klaim-klaim luar biasa. Ia mengatakan bisa membuka mata ketiga, membuat sapi bicara bahasa Sanskerta, hingga memberi rumus sains yang tidak akurat namun viral. Bagi dunia internet, ia menjadi bahan lelucon. Namun bagi pengikutnya, semua ini adalah bukti keilahian. Disinilah dualitasnya muncul. Selagi dunia menertawakan, pengikut justru semakin yakin. Pada 2012, laporan serius muncul. Seorang mantan pengikut wanita berkewarganegaraan Amerika mengaku mengalami manipulasi dan tekanan keras di dalam ashram. Banyak pihak menyebut doktrin spiritual digunakan sebagai senjata psikologis untuk mengontrol pengikut. Tuduhan demi tuduhan menumpuk. Namun, belum ada yang mampu menebak bahwa puncak kasusnya baru akan terjadi. Titik kritis terjadi pada November 2019. Seorang ayah bernama Janardhan Sharma melaporkan bahwa 2 putrinya tidak diizinkan pulang dari ashram Nityananda di Gujarat. Saat polisi menggerebek lokasi itu, mereka menemukan dugaan pelanggaran serius. Anak-anak dipisahkan dari orang tua, dijadwalkan secara ketat, dan diajari untuk mengabdi penuh pada sang guru. Kasus ini membuat publik India murka. Pengadilan mencabut jaminannya dan memerintahkan penangkapan. Namun saat polisi datang, dia sudah menghilang.
Bagaimana seseorang tanpa paspor sah bisa kabur dari India? Hingga saat ini, jawabannya belum jelas. Diduga ia melintasi perbatasan Nepal menggunakan dokumen ilegal, lalu terbang ke sebuah negara di Amerika Latin. Lalu sesuatu yang lebih aneh terjadi. Pada Desember 2019, ia muncul kembali lewat siaran online dan menyatakan, "Saya telah mendirikan negara saya sendiri, Kailasa." Kailasa diklaim sebagai negara Hindu pertama di dunia, memiliki mata uang sendiri bernama Kailasian Dollar, paspor sendiri, e-visa internasional, dan struktur pemerintahan lengkap. Ia menyebut negara itu berlokasi di sebuah pulau dekat Ekuador. Namun pemerintah Ekuador membantah hubungan apapun. Tidak berhenti di situ. Kailasa bahkan mengirim delegasi ke berbagai kota di Amerika dan berhasil mengikat beberapa perjanjian sister city sebelum akhirnya semua kota membatalkan kerjasama karena mengetahui ini adalah entitas palsu. Puncaknya terjadi pada 2023, ketika perwakilan Kailasa berhasil berbicara di forum PBB di Jenewa. PBB kemudian mengklarifikasi bahwa partisipasi mereka tidak resmi. Namun faktanya tetap mencengangkan. Seorang buronan internasional berhasil membuat negara fiktif yang mampu menembus forum dunia. Lalu, apa yang terjadi setelah itu? Pada 2024 sampai 2025, nama Kailasa kembali muncul dalam pemberitaan internasional. Di Bolivia, otoritas lokal menangkap sekitar 20 orang yang terhubung dengan Kailasa karena dugaan penipuan tanah terkait perjanjian sewa 1000 tahun dengan komunitas adat di Amazon. Insiden ini membuat banyak negara mulai menelusuri jaringan internasional Kailasa. Interpol masih mempertahankan Blue Corner Notice terhadap Nityananda. Pengadilan India terus memperbarui surat penangkapannya. Namun, hingga 2025, tidak ada kepastian lokasi fisiknya. Nityananda masih muncul secara online hampir setiap hari, menampilkan dirinya sebagai pemimpin negara rohani, berbicara tentang misi global, dan terus menerima donasi dari pengikut setia. Pada akhirnya, kisah ini bukan lagi tentang spiritualitas. Ini adalah potret bagaimana seorang figur karismatik mampu membangun pengaruh global, memanipulasi kepercayaan publik, memanfaatkan internet, dan menghindari hukum dengan menciptakan negara fiktifnya sendiri. Hingga hari ini, keberadaannya masih misterius. Entah di mana ia bersembunyi, satu hal tetap jelas. Kailasa terus beroperasi secara digital, sementara pemimpinnya tetap berada di luar jangkauan hukum internasional. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita selanjutnya.